Saya Rainer Sumarmare, saya dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Saat ini, saya akan memaparkan mengenai ruang lingkup sistem peradilan pidana yang akan terdiri dalam 4 subbab. Yang pertama, pengertian sistem sebuah pengantar. Perjalanan sejarah teori sistem merupakan penjelajahan diskursus intelektual manusia yang memformulasikan metode yang paling tepat untuk memahami satu kesatuan yang kompleks. Sebagai sebuah pendekatan baru, teori sistem dapat menjadi metode analitis yang memiliki 4 ciri. Yang pertama, mampu memenuhi kritik terhadap metodologi analitis. Yang kedua, mampu melukiskan kekhususan hal yang disebut sistem itu. Yang ketiga, mampu menjelaskan kekaburan hal-hal yang termasuk dalam satu sistem. Yang keempat, merupakan teori saintifik. Kegunaan analisis sistem dalam mengungkapkan kebijakan umum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam tahapan proses yang berbeda. Misalnya dalam perihal pemidanaan, baik pemidanaan khusus maupun pemidanaan umum. Seringkali dianalisis secara terpisah. Dengan demikian, analisis sistem berguna untuk mengenali nilai-nilai bersama yang mendasari aturan-aturan dalam penerapannya. Istilah sistem dalam sistem peradilan pidana setidaknya memiliki arti esensi keterpaduan atau integrasi antara subsistem dengan sistem peradilan pidana. Hakikat sistem menunjukkan arti sebuah bangunan, susunan, satu kesatuan, namun di dalamnya terdapat bagian-bagian sebagai unsur yang membentuk kesatuan yang secara totalitas secara keseluruhan. Sistem merupakan suatu keterpaduan antara konsep totem dan partes, dan tentu saja relasi struktural merupakan karya dasarnya. Pengertian sistem mengandung suatu keterpaduan antara subsistem yang ada. Dengan demikian, sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian antara sejumlah unsur yang saling berkaitan dengan mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan Muladi, sistem harus dilihat secara konteks sebagai fisikal dan abstrak sistem. Subbab B. Sistem peradilan pidana menurut pendapat para pakar. Sistem peradilan pidana mendapat banyak definisi dari para pakar atau ahli hukum. Misalnya, menurut Profesor Bardan Nawawi Arif, yaitu bahwa sistem peradilan atau penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan sistem substansional, sistem struktural, dan sistem kultural. Orientasi sistem peradilan pidana sebagai sistem berorientasi pada suatu tujuan. Dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan untuk A. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. B. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan yang bersalah dan dipidana. C. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya. Secara komparatif, sistem peradilan pidana sering pula dihubungkan dengan beberapa model karakteristik yang berkembang dan eksis di berbagai negara. Dikaji dari perspektif teoritis dan komparatif, menurut Michael King, maka ada beberapa 7 model sistem peradilan pidana yang secara implisit mengemukakan adanya model keadilan yang dapat dipilih dan dipilah hakim sebagai kebijakan aplikatif yang diinginkan dalam menjatuhkan sebuah keputusan. Beberapa pendapat para pakar dan ahli hukum pidana dalam mengartikulasikan sistem peradilan pidana dapat diidentifikasikan mengarah pada satu fokus ruang lingkup. Menurut mereka, sistem peradilan pidana sebagai suatu proses,
suatu sistem, suatu model, komponen subsistem, dan peradilan pidana bagian dari sistem sosial masyarakat. Yang pertama, sistem peradilan pidana sebagai suatu proses. Pemahaman mengenai sistem peradilan dapat dilihat dari elemen kata yang melekat dalam sistem peradilan pidana tersebut. Peradilan merupakan derivasi dari kata adil yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah, ataupun keseimbangan secara keseluruhan. Peradilan dalam hal ini adalah menunjukkan kepada suatu proses, yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan. Sedangkan pidana yang adalah ilmu pidana atau criminal scientific by law diartikan sebagai hukuman, sanksi, ataupun penderitaan yang diberikan yang dapat mengganggu keberadaan fisik maupun psikis dari orang yang terkena pidana tersebut. Yang kedua, sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem. Frank Remington merupakan orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem. Gagasan ini dilekatkan pada pendekatan sistem mekanisme administrasi peradilan pidana yang diberi nama Criminal Justice System. Sejak saat itu, dalam penanggulangan kejahatan di Amerika Serikat, dikembangkan pendekatan sistem sebagai pengganti pendekatan hukum dan ketertiban. Pendekatan sistem ini di beberapa negara Eropa menjadi model yang dominan dengan menitik beratkan pada the administration of justice, serta memberikan perhatian yang sama terhadap semua komponen dalam penegakan hukum. Pendekatan sistem peradilan tidak menggunakan perspektif normatif, melainkan perspektif manajemen dalam peradilan pidana, yang menekankan saling hubungan dari masing-masing unsur lembaga penegak hukum, bagaimana mekanisme bekerja, dan pengaruh dari masing-masing yang berperan dalam penegakan hukum tersebut, sekaligus dampak keseluruhan hasil dari penegakan hukum itu. Dengan demikian, pendekatan hukum lebih didominankan. Yang ketiga, sistem peradilan pidana sebagai suatu model. Sistem peradilan pidana sebagai suatu model yaitu sistem peradilan apabila diperbincangkan sebagai suatu model, maka tidak akan dapat dilepaskan sebagai pendekatan yang dikotomi yang diperkenalkan oleh Herbert L. Packard dalam bukunya yang berjudul The Limits of the Criminal Sanction pada chapter 8 dengan judul To Model of the Criminal Process, membedakan pendekatan normatif dengan sistem peradilan pidana menjadi dua model, yaitu crime control dan dua proses model. Yang kelima, sistem peradilan pidana sebagai komponen subsistem. Secara sederhananya, sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Proses ini dimulai oleh kepolisian, jaksa, dan akhirnya pengadilan. Sebagai yang diungkapkan oleh Carvadino dan Dignan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu istilah yang mencakup suatu lembaga yang memberikan respon secara sah atas suatu tindak pidana yang sudah dikenal, yakni polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Dengan kata lain, sistem peradilan ini tidak hanya mencakup satu institusi, tapi berkaitan erat dengan beberapa institusi negara. Pekerjaan aparat penegak hukum yang satu akan memberikan dampak dan beban kerja kepada aparat penegak hukum yang lain. Para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana bekerja dalam suatu integrated criminal justice system yang tidak dipisah-pisahkan. Artinya,
antara tugas penegak hukum yang satu dengan yang lainnya akan saling berkaitan. Yang keenam, sistem peradilan pidana sebagai sistem sosial masyarakat. Dalam hakikatnya, sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui pendekatan melalui dimensi hukumnya, sosiologi, ekonomi, maupun manajemen. Aspek ini dapat dikatakan oleh karena pada sistem peradilan pidana termasuk analisis yang mendukung eksistensi dari proses tersebut. Subbab yang ketiga, C. Fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana. Menurut Davis, Kroll, dan Thayer menjelaskan fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu. Penjelasan tersebut dituangkan dalam buku mereka, yaitu An Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales. Pertama, perlindungan terhadap publik dengan mencegah dan menangkal kejahatan yang mengancam masyarakat. Yang kedua, menanggulangi pelanggaran yang melumpuhkan yang berpotensi mengancam. Ketiga, memelihara hukum dan ketertiban. Keempat, menghukum penjahat dengan memberikan prinsip hukum. Kelima, mendata ketidaksetujuan sosial atas perilaku yang dikecam dengan menghukum penjahat. Yang keenam, memberikan perlindungan dan bimbingan terhadap korban kejahatan. Oliviana Agustine mendeskripsikan bahwa peradilan pidana berorientasi pada 3 ukuran tujuan dalam menilai berhasil atau tidaknya sebagai sarana mencegah dan menindak pidana. Yang pertama ialah keberhasilan menciptakan rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana. Yang kedua, keberhasilan untuk mencegah timbulnya kejahatan. Yang ketiga, keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Rusli Muhammad menjelaskan secara sistematis mengenai tujuan dari sistem peradilan pidana yang memiliki tujuan khas dan mencerminkan karakteristik kondisi dari sistem peradilan itu sendiri. Yang pertama, yaitu tujuan jangka pendek yang bertujuan atau berorientasi pada pelaku kejahatan atau kepada mereka yang berpotensi menjadi pelaku kejahatan. Yang kedua, tujuan jangka menengah yang titik-titiknya ialah mewujudkan suasana kondusif, tertib, aman, dan damai di dalam masyarakat. Yang ketiga ialah tujuan jangka panjang yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang ideal, yaitu terciptanya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Berdasarkan tujuan sistem peradilan pidana tersebut menunjuk bahwa urgensinya sistem peradilan pidana. Selain itu, memberikan perlindungan kepada setiap orang, juga memberikan perlindungan terhadap tujuan masyarakat dan bernegara. Tujuan perlindungan untuk menjadi tumpuan dari sistem peradilan pidana beriringan dengan perubahan peningkatan kehidupan menjadi lebih baik dan kesejahteraan. Sebab yang keempat, yaitu 3 bentuk pendekatan sistem peradilan pidana. Dalam buku Sistem Peradilan Pidana Kontemporer karya Romli Atmasasmita menyajikan 3 bentuk pendekatan dalam peradilan pidana. Pendekatan ini boleh dikatakan pada umumnya bekerja secara operasional dan terlembaga di dalam subsistem peradilan pidana. Pendekatan tersebut dikenal sebagai pendekatan normatif, administratif, dan pendekatan sosial. Yang pertama ialah pendekatan secara normatif yang ditandai dengan prinsip-prinsip kerja pada lingkup hukum pidana substantif. Aparatur penegak hukum berperan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum pidana yang dilakukan dalam pendekatan normatif lebih berorientasi pada total enforcement. Yang kedua ialah pendekatan administratif, sistem peradilan pidana yang menumbuhkan perilaku dan budaya kerja yang berbasis pada mekanisme kerja rasional
dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Titik tekan penekanan administratif. Sistem peradilan pidana melihat institusi penegakan hukum sebagai suatu organisasi yang manajemen dan terkoordinasi serta terkonsolidasi dengan baik. Sistem yang digunakan ialah sistem administratif. Yang ketiga ialah pendekatan sosial. Dalam sistem peradilan pidana hendak membangun mekanisme kerja yang terbuka dengan institusi sosial masyarakat. Meskipun sistem peradilan pidana memiliki pola kerja yang pendekatan normatif dan pendekatan administratif, secara keseluruhan, sistem peradilan pidana tidak dapat terpisahkan dari sistem sosial masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penegak hukum memperhatikan aktual enforcement, di mana pola penegakan hukum pidana juga mempertimbangkan sesuatu yang realistik, sehingga diharapkan penegakan hukum lebih aktual yang dilakukan subsistem peradilan pidana. Sekian yang dapat saya paparkan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.